Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam briefing asisten tugas lab 1 dan 2 Laboratorium Fisika Dasar Departemen Fisika FMIPA UGM. Dasar hukum kegiatan praktikum fisika dasar di Laboratorium Fisika Dasar dilaksanakan secara daring adalah Surat Edaran Rektor UGM tentang panduan kegiatan akademik menuju penormalan baru serta Surat Edaran Dekan FMIPA tentang perkuliahan semester gasal 2020-2021. Berikut ini adalah aturan-aturan yang dibutuhkan untuk praktikan. Yang pertama adalah platform warna gimnastik yang digunakan adalah Google Meet dan Google Classroom. Untuk mengikuti seluruh kegiatan praktikum pada saat mahasiswa harus terdaftar dalam Google Classroom sesuai dengan fakultas atau prodi masing-masing. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Google Classroom tidak berhak mendapatkan nilai praktikum fisika dasar. Sehingga kita perlu melihat apakah nama kita terdaftar dalam Google Classroom. Berikut ini adalah aturan untuk asisten. Jadi, asisten tugas lab 1 dan 2 dibagi ke kelas-kelas Google. Dalam tiap kelas ada anggota, yaitu dosen penanggung jawab, teknisi atau laboran, dan asisten. Kemudian, teknisi dan asisten bertanggung jawab kepada dosen atas tugas-tugas yang diberikan. Berikut adalah tugas dosen. Tugas dosen yang pertama adalah memberikan materi praktikum daring, yaitu berupa video praktikum. Jadi ketika daring itu bisa digunakan untuk tanya jawab atau ada juga kegiatan asinkron saja. Jadi dengan mengunggah video praktikum sesuai jadwal. Diskusi bisa dilakukan lewat forum Google Classroom. Yang kedua, dosen akan membuat video praktikum yang dibuat oleh tim tersendiri. Kemudian tugas yang ketiga adalah memeriksa dan meyakinkan bahwa asisten sudah menjalankan tugas-tugasnya. Tugas dosen yang keempat adalah mempersiapkan data-data pengamatan untuk praktikum. Jadi data-data tersebut digunakan oleh praktikan dalam membuat laporan praktikum. Tugas teknisi adalah mempersiapkan setup alat sesuai judul praktikum yang akan dibuat videonya. Kemudian tugas teknisi yang kedua adalah membantu dalam pembuatan video praktikum. Selanjutnya, teknisi juga akan memberikan jawaban atas pertanyaan asisten atau praktikum bila ada, baik itu secara lewat Google Classroom ataupun lewat WhatsApp group. Berikut ini adalah tugas asisten, baik tugas asisten tugas lab 1 ataupun tugas lab 2. Yang pertama adalah menyimak, kemudian memahami video praktikum yang menjadi tugasnya. Yang kedua adalah asisten bertugas untuk membuat laporan atau mengisi laporan praktikum sesuai yang menjadi tugasnya. Format laporan akan diberikan dalam bentuk Google Form. Kemudian asisten juga akan menilai laporan yang diunggah praktikan. Yang terakhir, asisten melaporkan nilai praktikum praktikan kepada dosen penanggung jawab. Apa saja yang menjadi poin penilaian asisten tugas lab 1 dan 2? Yang pertama adalah kedisiplinan, bagaimana asisten bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang kedua adalah penguasaan terhadap praktikum yang menjadi tugasnya, sehingga diharapkan asisten menguasai materi dari praktikum yang menjadi tugasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai laporan praktikan. Jadi nilai laporan praktikan itu menjadi tanggung jawab asisten. Yang keempat adalah pembimbingan. Jadi bila ada pertanyaan dari praktikan, asisten wajib untuk menjawabnya. Yang kelima adalah ketepatan waktu nilai laporan praktikan. Jadi jangan sampai asisten itu tidak tepat waktu dalam memberikan nilai, melaporkan nilai kepada teknisi atau dosen. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan nilai laporan praktikan. Berikut adalah judul-judul praktikum yang akan diberikan kepada asisten semester ini. Yang pertama itu adalah kalor. Jadi kalor itu ada tegangan muka air, kesetaraan kalor listrik, kemudian ada tetapan Laplace. Adalah terkait dengan listrik. Jadi listrik kaitannya dengan listrik itu ada karakteristik lampu pijar, jembatan Wheatstone, dan kemudian multimeter. Kemudian di mekanika ada modulus elastisitas kawat, pengukuran konstanta pegas, dan ada kecepatan bunyi di udara. Untuk optik ada pengukuran daya lensa listrik, fotometer, pengukuran indeks bias zat cair. Kegiatan praktikum ini terdiri atas 6 kegiatan. Yang pertama adalah pertemuan pertama, yaitu kuliah tentang teori ketidakpastian atau teori ralat untuk praktikan. Kemudian ada pretest atau kuis, kemudian ada 4
kali praktikum dan ada 1 kali responsi. Jadi totalnya ada 6 kegiatan. Berikut adalah komponen penilaian praktikan. Yang pertama adalah kedisiplinan, yaitu presensi di Google Meet sesuai jadwal praktikum. Bila terjadi masalah pada saat presensi, TU Fisika Dasar akan menggunakan data lain yang dapat digunakan sebagai bukti presensi. Yang kedua adalah penulisan laporan. Laporan praktikum mengikuti format yang ditentukan dalam Google Form. Kemudian hasil responsi praktikum ini adalah salah satu komponen penilaian praktikan. Kemudian pengunggahan laporan dan jawaban responsi tidak boleh melewati waktu yang sudah ditentukan. Berikut adalah agenda terkait praktikum fisika dasar. Praktikum akan dimulai 5 Oktober, didahului dengan teori lalat bagi para praktikan. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum sampai 4 kali praktikum. Kemudian terakhir adalah responsi. Materi kuliah teori lalat terdiri dari pengukuran dan penilaian lalat, kemudian angka penting atau angka signifikan, kemudian metode dan analisis data, bagaimana membuat grafik, dan kemudian menuliskan hasil praktikum. Untuk praktikum, pada awal akan ditampilkan video praktikum sesuai dengan judul praktikum pada jadwal, durasi sekitar 10-15 menit. Kemudian isi video berisi peragaan prosedur praktikum dengan peralatannya sesungguhnya, kemudian cara pengambilan data, cara menggambar grafik dan analisis data, serta cara menentukan hasil praktikum. Kemudian selama praktikum akan ada pretest atau kuis, kemudian data-data hasil praktikum yang diberikan harus diolah oleh mahasiswa sebagai bahan laporan. Kemudian mahasiswa menjawab isian laporan dan mengunggah grafik serta mengerjakan laporan di Google Form. Berikut adalah responsi. Responsi berupa soal-soal pilihan ganda dalam Google Form akan dilakukan pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi mahasiswa akan membuka Google Form responsi dan menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditentukan. Syaratnya adalah pengiriman jawaban hanya 1 kali untuk 1 mahasiswa, yaitu 1 alamat email UGM. Berikut adalah bobot penilaian praktikan. Yang pertama adalah kedisiplinan nilainya sebesar 10%, kemudian pretest atau kuis sebesar 10%, laporan praktikum sebanyak 4 kali dikalikan 15%, sehingga total dari laporan praktikum 60%, dan juga responsi 20%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini bisa disampaikan di Google Classroom atau WAG dosen masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.